presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-11 Sudah Pentakosta dengan tema Gereja Berjuang Kebenaran dari Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 17 sampai 29. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Noh Tumorang. Saat berhimpun dalam ibadah minggu ini, menjelang peringatan akan kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tahun, kita patut menaikkan syukur karena dipersatukan sebagai persekutuan yang merdeka karena kasih karunia Tuhan bagi bangsa ini. Kemerdekaan adalah karunia Tuhan kepada setiap kita. Marilah kita isi kemerdekaan ini dengan bakti dan karya yang berkenan kepada Tuhan. Sebagai gereja, jadilah pejuang kebenaran di negara tercinta ini. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Di minggu ke-11 sesudah Pentakosta, nas pembimbing Mika pasal 6 di ayat 8 yang menyatakan, "Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Terimalah salam Tuhan kita. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu." Dan menyertaimu juga. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya. Ku serahkan hidup aku pada Yang Maha Esa. Bangsa rakyat Indonesia, Tuhanlah pelindungnya. Dalam duka serta suka, Tuhan yang dipandangnya. Kemakmuran, kesuburan, Tuhan saja sumbernya. Keadilan, keamanan, Tuhan menetapkannya. Jemaat silakan duduk. Mari kita berdoa kepada Allah. Ya Allah Sang Penebus, dengan rasa syukur kami datang dan berserah diri kepadamu, di mana sebagai bangsa pada esok hari kami boleh merayakan 75 tahun kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam penyerahan diri ini, kami mengaku bahwa kemerdekaan akan menjadi kenyataan hanya karena kekuatan dan keadilan-Mu yang berlaku atas kami. Namun, karena ketidaksetiaan dan pemberontakan, kami gagal menjadi manusia yang sungguh-sungguh merdeka. Olehnya, kami datang mohon pengampunan dan pertolongan Yesus agar mengarahkan kami tetap memiliki kemauan untuk bekerja keras dan tetap bersemangat membangun negeri ini. Selaku gereja, kami mampu hadirkan diri sebagai pejuang kebenaran di setiap kesempatan agar kami dapat menyaksikan pada sekeliling bahwa karena pengorbanan Yesus, kami menerima kemerdekaan yang sesungguhnya. Ini kami Tuhan, ampuni dosa kami, dan pakailah kami seturut kehendak-Mu dalam mengisi kemerdekaan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Pembebas Agung, kami berdoa. Amin. Kami berlumuran dosa, Tuhan,
Jemaat kekasih Tuhan, sebelum pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa, mohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Kita satu dalam doa. Ya Bapa Maha Kuasa, ya Kristus Maha Pengasih, karuniakan Roh Kudus-Mu untuk memimpin kami mendalami kekayaan firman-Mu dan memampukan kami juga membagi kekayaan firman-Mu itu kepada semua orang melalui pikiran, tutur kata, dan tingkah laku yang benar dalam hidup kerja layan kami setiap hari. Amin. Jemaat kekasih Tuhan diajak berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 17 sampai 29. Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 17 sampai dengan 29 yang menyatakan, 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini. Akan tetapi mereka berkata kepadanya, kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazbah ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini, tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan
hatinya. Lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Demikianlah bacaan Alkitab pada hari ini. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat silakan duduk. Jemaat kekasih Tuhan dan kita yang berada di rumah pada saat sekarang ini, kita diajak untuk melihat dan merenungkan kembali tentang makna kita sebagai gereja. Gereja yang dimaksud di sini adalah orang Kristen. Gereja yang dimaksud di sini adalah kita yang beriman kepada Yesus Kristus. Dengan satu harapan, saat kita membaca nas dari Kisah Para Rasul pasal 28, maka kita menemukan tentang bagaimana Rasul Paulus menceritakan sebagai berita yang dia sampaikan. Nah, berita yang dia sampaikan itulah yang dia coba ungkapkan sebagai dasar. Dan kesempatan kita temukan dalam bacaan ini bahwa berita itu mendapatkan penolakan. Kita bertanya, berita apa yang mendapat penolakan? Yaitu Injil Yesus Kristus. Dan inilah yang mendapat penolakan dari pihak orang Yahudi. Sebab kita tahu orang Yahudi begitu kekeh, begitu yakin bahwa mereka adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Tapi mereka tidak dapat memahami bahwa Injil Yesus Kristus yang di dalamnya adalah berita tentang karya kerja layannya, itu bukan dilihat sebagai manusia biasa, tapi dilihat sebagai Tuhan kehidupan. Tuhan kehidupan ini bukan berarti hanya diperuntukkan orang Yahudi, walaupun orang Yahudi menolak. Tapi Tuhan kehidupan ini diperuntukkan bagi semua orang. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, dalam bacaan ini kita melihat tentang bagaimana Injil Yesus Kristus ini berjumpa dengan orang Yahudi. Tadi dikatakan karena ada sesuatu yang membuat mereka yakin bahwa mereka adalah milik kepunyaan Tuhan yang terpilih, tetapi mereka tidak mengerti akan maksud dan tujuan Injil Yesus Kristus itu tadi. Oleh karena itu melalui Rasul Paulus kita melihat Allah mengingatkan kembali
mengingatkan kembali di sini bukan lagi dengan peristiwa-peristiwa yang pernah dilakukan dan yang dikerjakan dan diceritakan sejak zaman Musa sampai para nabi, tapi lebih mau menanyakan tentang tanda-tanda yang sudah dibuat oleh Yesus Kristus. Tanda-tanda itu kalau kita baca dalam kitab Injil, pengajarannya, lalu mujizatnya, lalu pertemuan dia dengan berbagai kalangan masyarakat, dari kelas yang terkecil sampai kepada kelas yang tertinggi, tujuannya menyegarkan dan memulihkan. Nah, inilah seperti yang dikatakan dalam ungkapan Rasul Paulus dalam bacaan tadi. Ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-27. Dengan satu maksud bahwa inilah pedoman yang mengingatkan kembali tentang pengharapan yang dinantikan oleh orang Yahudi yang dimaksudkan oleh Allah sebagai pedoman saat itu. Tetapi kenyataannya terjadi penolakan atas kebenaran Allah. Sampai-sampai pun Rasul Paulus harus mendapatkan hukuman untuk mempertanggungjawabkan pemberitaannya tentang Yesus yang sudah berbuat begitu rupa dalam karya pengajaran, pengorbanannya, bahkan pun mati karena orang Yahudi menolak Yesus dan Yesus tanggung itu sampai pada peristiwa kebangkitan. Nah, mau mengatakan kepada kita bahwa inilah firman Tuhan yang disampaikan sebagai jalan kebenaran itu. Dan ini bukan hanya Paulus katakan, tapi sudah pernah dikatakan dari zaman Yesaya dan juga pada saat Yesus. Melihat keadaan dan situasi ini, jemaat kekasih Tuhan, maka inilah ungkapan-ungkapan Injil kebenaran yang disampaikan lewat pengajaran dari Rasul Paulus, lewat penjelasan-penjelasan memberikan tentang pernubuatan Allah itu sudah nyata dan terjadi, tetapi kalangan Yahudi menolaknya. Jadi Injil kebenaran yang sudah berbuahkan kebaikan tadi ditolak. Dan mari kita hayatin kembali tentang apa yang menjadi penekanan hidup dan kehidupan kita sekarang dengan berkata, gereja pejuang kebenaran. Jemaat kekasih yang sedang beribadah harus melihat dan memahami gereja itu bukan dipandang semata organisasi. Tapi gereja ini mari kita lihat jiwa-jiwa yang menjadi milik kepunyaan Allah. Atau ringkas kata adalah warga jemaat dan secara khusus GPIB. Bagaimana GPIB sebagai gereja pejuang kebenaran harus dilihat, harus dipahami. Sebab apa yang dilakukan oleh Paulus ini, yang sebelumnya juga bersamaan dalam kisah para rasul itu ada Petrus. Mereka ini adalah perhimpunan. Mereka yang mau menjadi dan penerus
gerakan Yesus untuk bercerita tentang Yesus dikarenakan mereka mengawali terlebih dahulu kesadaran diri. Jadi Yesus siapkan Petrus, Yesus siapkan Rasul Paulus, dan sekarang Yesus siapkan kita sebagai milik jiwa kepunyaannya itu untuk berbicara tentang kebenaran firman tadi. Dengan harapan kita diajak dalam kepercayaan ini dipersatukan. Dan kepercayaan inilah dalam semangat dipersatukan tadi, dan beritakanlah kematian dan kebangkitan Yesus itu. Nah, kalau kita belajar di awal-awal daripada kisah para rasul setelah turunnya Roh Kudus, maka mereka yang menjadi percaya, mereka yang sudah menerima kuasa dari Roh Kudus, mereka menjadi wakil manusia yang percaya kepada Yesus untuk mereka meneruskan itu. Dan disitulah mereka menjadi berita kehidupan. Karena orang Israel menolak, maka mereka yang tetap setia, dan mereka ini juga adalah kalangan orang Yahudi. Mereka katakan bahwa mereka ini adalah perkumpulan orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan kehidupan, sebagai Allah Israel yang sejati. Dan mereka adalah Israel yang sejati. Nah, sehingga yang mereka lakukan adalah dalam sebagai persekutuan yang berjuang dalam kebenaran itu adalah persekutuan yang menghadirkan keprihatinan atas kepenolakan orang Yahudi, karena mereka melihat itu dalam pemahaman yang sempit. Sehingga yang dilakukan adalah bagaimana mereka ini bisa menjadi berita, saksi hidup. Mereka punya semangat awal gereja itu adalah menunjukkan keprihatinan sosial yang mereka coba sampaikan. Dari sinilah dibangun cara untuk menjelaskan itu tadi. Dibangunlah berbagai kegiatan-kegiatan menurut maksud dan kebenaran daripada Tuhan tadi, sambil tetap bergaung, berjiwa semangat tinggi dalam membangun hubungan dengan Allah itu tadi. Dan hubungan dengan Allah inilah yang mereka pertahankan sebagai pejuang kebenaran. Di masa negara atau bangsa kita sedang berjuang di masa pandemi COVID-19 ini, tidak menutup kemungkinan juga bagi kita sebagai anggota warga gereja. Mari kita tunjukkan apa laskar kita, atau kita sebagai laskar pejuang kebenaran itu. Yang diminta adalah bagaimana kita hadir dalam tatanan hidup bersama ini untuk tonjolkan sikap sosial yang tinggi itu. Ini yang butuh kita sama-sama lihat. Baik dalam konteks bacaan tadi, maupun dalam konteks negara yang sedang berjuang mengatasi dua persoalan yang terjadi, yaitu pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi ini. Dua ini tidak bisa dapat dipisahkan.
Bagaimana kita dapat berbuat sebagai pejuang kebenaran yang katakan sebagai warga gereja? Paling tidak, pertama adalah mari belajar. Untuk kita buang jauh-jauh, kalau di sini mungkin dekat Laut Jawa ya. Buang di Laut Jawa itu yang dinamakan diskriminasi ras itu. Kenapa dimaksud? Sebab dalam bacaan tadi terungkap diskriminasi tadi, keunggulan ras tertentu. Nah, dalam situasi ini sebagai pejuang gereja dalam kebenaran tadi adalah tunjukkan kita mau membuang semua diskriminasi ras tadi dengan satu harapan bahwa kita ini adalah bagian dari hidup bersama, saudara dalam Tuhan itu kalau kita di gereja. Tapi kalau kita berbangsa dan bernegara, kita adalah saudara sebagai anak-anak bangsa. Inilah yang harus dibangun terawal. Bangunlah perilaku sebagai karakter, mindset berpikir kita untuk dapat mau membuang segala yang dinamakan diskriminasi tadi dengan satu harapan, mari siapapun kita dapat berdampingan di tengah-tengah keanekaragaman ini untuk tidak melihat lagi akan hidup menurut strata yang sudah dianggap menjadi kebanggaan. Tapi mari sekarang ini kita butuh yang dinamakan kerekatan dalam mau berdampingan. Tidak lagi dapat melihat orang itu dari mana asalnya, bagaimana dia punya fasilitasnya. Tapi mari kita punya perilaku dengan tidak memandang orang lain itu. Tapi mari kita dapat menjadi pendamping dan berdampingan di tengah-tengah keanekaragaman tadi dengan satu semangat. Mau berada bersama dengan orang lain. Lalu yang kedua adalah mari kita hidup. Khususnya kita sebagai orang Kristen. Mari kita bangun yang dinamakan berita Injil kehidupan ini dalam perspektif yang baru dalam menghadirkan nilai-nilai keselamatan tadi sambil kita memandang bahwa kita diajak untuk hadirkan nilai relasi dan di situ terjadi penguatan nilai. Itu yang dimaksud firman kehidupan ini. Menjadi benih kokoh dengan membawa keteduhan. Kita tidak perlu lagi bicara kesatuan. Tapi mari kita bicara dengan keteguhan dan keteduhan tadi lahirlah damai dan sejahtera. Disinilah hidup dan keberadaan orang Kristen sebagai berita kehidupan, sebagai pejuang kebenaran tadi. Mari dia sampaikan itu tadi. Semangat teguhnya, semangat teduhnya menghadirkan damai sejahtera sebagai tujuan daripada kesatuan hidup di tengah-tengah keanekaragaman tadi. Dan yang terakhir ketiga, waktu saya berada di Lampung, itu ada beberapa tempat yang mengalami susah air. Nah, di saat ada namanya sumur yang tidak dibuat permanen, itu kalau nggak salah istilahnya waktu itu blik itu, mata air dan dia mengalir terus. Saat musim normal
sumur kecil ini tidak diperhatikan orang lain. Pada saat musim kemarau, sumur ini menjadi tempat orang berkunjung dari pagi sampai malam hari. Mau mengatakan mari sama-sama menjadi mata air kehidupan. Dengan cara apa? Upayakanlah keteladanan hidup itu. Hingga keteladanan hidup ini dia harus dapat menjadi mata air kehidupan. Dia bisa merekatkan, dia bisa membalut, dia bisa berjalan hidup bersama, dia lupakan egonya, dia lupakan kepentingan-kepentingannya, tapi dia berangkat dari karsa, karya, dan kuasa tadi untuk membangun semangat hidup supaya terjadi keprihatinan sosial itu diperjuangkan untuk diwujudkan dalam hidup bersama. Esok hari kita akan merayakan proklamasi Negara Republik Indonesia yang ke-75. 3 hal ini menjadi ukuran kita mau menjadi pejuang. Bukan hanya sebagai warga gereja, tapi juga sebagai warga negara. Inilah pejuang-pejuang kebenaran tadi. Bangun persekutuan dengan punya semangat sosial yang tinggi. Kerjakanlah dengan semangat kokoh hidup beriman, tapi juga dengan semangat keteduhan dalam hidup dengan orang lain sebagai warga negara. Hanya tujuan satu, agar terjadi damai dan sejahtera itu. Harapannya semua kita bisa lakukan. Sebagai mata air kehidupan, tunjukkanlah keteladanan ini. Dengan harapan kita merekat dan membalut. Sehingga yang renggang, yang putus bisa jalan bareng bersama. Tidak lagi berpikir bahwa saya begini, orang lain begitu. Tapi mari kita bangun semangat kemanusiaan yang mengerti dan menghargai kehidupan sosial akan sesama. Yesus sebagai Tuhan kehidupan, dia tidak pernah membeda-bedakan dari mana asal dan latar belakang. Tapi di dalam diri manusia ada jiwa kepunyaan Allah yang butuh mereka mendapatkan kesegaran dan dipulihkan. Tuhan memberkati. Selamat hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75. Tuhan memberkati kita juga sebagai warga jemaat. Amin. Kita saat teduh sejenak.
Jemaat kekasih Tuhan, bersama orang percaya segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita berdoa dan kita satu dalam doa syafaat. Bapa di sorga, syukur dan terima kasih kami boleh sampaikan padamu. Engkau percayakan bagi kami sebagai pejuang kebenaran lewat peran dan fungsi kami, di mana dasja kami ditempatkan, baik di tengah keluarga sebagai orang tua, di tengah-tengah kehidupan kerja dan usaha dengan fungsi, peran, dan bahkan pun jabatan kami, maupun juga di tengah-tengah hidup bermasyarakat dalam relasi hubungan sosial kami dengan sesama anggota masyarakat. Kami yakin ya Bapa, kami dapat menjadi pejuang kebenaran itu untuk menghadirkan nilai-nilai yang menggambarkan dari mana kami berada. Oleh karena itu kami berdoa agar kami senantiasa dapat menjabarkannya itu dalam semangat yang penuh pengharapan, yang selalu memiliki keteguhan, sehingga tampilan kami teduh dan kami menjadi mata air kehidupan ini. Tuhan juga berkenan untuk kami dalam kehidupan sebagai bahagian masyarakat. Engkau pakai kami sebagai warga gereja, agar lewat kegiatan, baik kegiatan rutin, program dan proyek, kami dapat menyentuh akan kehidupan bersama itu. Inilah tujuan kehadiran kami di bumi yang kami cintai, Indonesia ini, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Banyak aksi, banyak perbuatan konkret nyata yang sudah dilakukan jemaatmu dalam rangka membantu, meringankan beban, dan membantu mereka yang membutuhkan pertolongan. Kiranya ini menjadi satu hubungan yang indah. Kami memperhatikan itu, bahwa inilah kami gereja yang berjuang dalam rangka kebenaran tadi, untuk memasyarakatkan kehidupan sebagai milik kepunyaan Allah ini. Kami tidak tertutup, tapi kami justru menyentuh dengan kehidupan lewat berbagi, lewat menopang, dan bahkan pun warga jemaat dalam kehadirannya di tengah-tengah masyarakat yang sudah berperan, yang menjadi penggerak, dan bahkan pun yang sudah berbuat. Engkau memberkati agar semangat relasi sosial ini senantiasa dikerjakan oleh kami sebagai warga gereja. Kami berdoa ya Bapa di sorga, buat jemaatmu yang bekerja dan berusaha. Kau kiranya memberkati mereka, walaupun harus berjuang dalam masa yang sulit ini. Kami berdoa bagi mereka yang lanjut usia, bagi anak-anak yang harus belajar dari rumah, maupun mereka yang saat ini dalam keadaan sakit. Kami berdoa bagi mereka yang ada dirawat di rumah maupun di rumah sakit, mereka yang berduka, Tuhan juga berkenan menyertai mereka. Sehingga keluarga yang ditinggalkan
mendapatkan penghiburan sejati yang daripada Tuhan. Demikian juga ya Bapa di sorga, kami berdoa bagi mereka yang dihadapkan dengan ekonomi yang bergumul. Tuhan tolong, bukakan jalan agar umat-Mu mendapatkan kesempatan untuk meraih kehidupan kembali. Kau berkatin mereka yang sedang mencari pekerjaan, yang mungkin saja saat ini sedang mengikuti tahap seleksi perekrutan. Tuhan tolong memberkati mereka sehingga warga jemaat-Mu dapat ambil bahagian kembali lewat kerja yang mereka idamkan. Sehingga dapat mengisi busa kerja. Kesempatan diberi kembali dan mereka menjadi pekerja, mengabdi dan berkarya. Kami berdoa bagi bangsa negara kami ya Bapa, yang esok hari memasuki usia yang ke-75 tahun. Perjalanan 75 tahun adalah perjalanan yang matang. Tapi kami tahu ya Tuhan, di masa pandemi ini, bangsa, negara kami, dan Engkau pakai kiranya para pemimpin kami. Baik dari birokrasi, baik dari legislatif maupun yudikatif, pakailah para pemimpin kami di dalam menghadirkan semangat proklamasi ini dengan jiwa anak bangsa yang menjunjung tinggi nasionalisme itu demi menegakkan yang menjadi harapan dalam hidup bersama sebagai masyarakat Indonesia. Khusus dalam masa ini, Engkau memberkati akan komite yang menangani COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional, sehingga wabah ini dapat berlalu. Mereka juga ditolong yang terimbas. Mereka yang susah di dalam mencari pekerjaan juga mendapatkan bantuan sosial. Dan kami yakin ya Bapak, para pemimpin kami selalu berjuang, baik memulihkan kesehatan maupun juga memulihkan ekonomi sosial sampai ke daerah-daerah. Dan kami yang ada di Kabupaten Sidoarjo ini, pakai pejabat bupati dengan seluruh jajarannya bersama TNI Polri yang diharapkan oleh masyarakat boleh dapat terwujud. Sehingga masyarakat juga mau patuh akan anjuran untuk tetap hidup sesuai protokol kesehatan dan selalu menjaga jarak satu dengan yang lain. Tetapi hal inilah yang sangat menentukan demi untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona dan masyarakat beroleh kembali kesehatan. Dan kami yakin ya Bapak, semua ini dapat terjadi atas kehendak dan maksud Allah. Dan kami bijaksana dalam sikapi dan memberlakukannya dengan penuh semangat juang yang tinggi. Inilah pengorbanan kami sebagai pejuang kebenaran dalam hidup bersama. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang
Saudaraku, dalam kasih Tuhan Yesus, mengucap syukur kepada Tuhan adalah akte iman. Persembahan syukur dengan pemberian yang berdasarkan apa yang ada, bukan berdasarkan apa yang tidak ada, pasti berkenan kepada Tuhan. Marilah kita memberi dengan selalu mengingat sabda Tuhan, karena kamu yang telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. 2 Korintus 8 ayat 9. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat Tuhan, disilakan berdiri. Mari kita menyerahkan ungkapan syukur kita di dalam doa. Ya Bapa yang penuh kasih, Engkau sangat memberkati kami dan menyatu dalam nama-Mu, serta mengingatkan kami rela memberi dengan ketulusan hati. Sekarang terimalah persembahan syukur kami ini dan kuduskanlah menjadi alat yang hidup dalam pekerjaan-Mu di jemaat dan di tengah-tengah dunia ini. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu. Warta Jemaat Minggu 16 Agustus 2020. Pelaksanaan ibadah-ibadah. Ibadah hari Minggu, ibadah keluarga, serta ibadah syukur tetap dilaksanakan di rumah masing-masing sampai pemberitahuan lebih lanjut. Perkawinan kudus. Pemberkatan perkawinan kudus antara Saudara Yafet Andika Yope Tumurang dengan Saudari Erna Marsia Sigar Laki dilaksanakan pada hari Sabtu 29 Agustus 2020 pukul 11.00 waktu Indonesia bagian Barat
di Gereja GPIB Bethesda, Sidoarjo. Prosesi pemberkatan perkawinan menerapkan physical distancing dan protokol kesehatan. Bimbingan pra-perkawinan sesuai jadwal. Pastoral perkawinan Jumat 28 Agustus 2020 pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat dihadiri oleh Majelis Jemaat Sektor Nafiri. Keberatan terhadap perkawinan ini dapat disampaikan ke kantor Majelis Jemaat pada setiap hari kerja sebelum tanggal 29 Agustus 2020. Perayaan HUT Kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia. Diimbau kepada warga jemaat untuk mengikuti upacara kemerdekaan HUT Republik Indonesia secara online melalui channel YouTube yang disediakan oleh Sekretariat Negara Republik Indonesia. Pengadaan kamera multimedia. Rekaman ibadah-ibadah online selama ini menggunakan kamera milik SMK Antartika II Sidoarjo. Oleh karena itu, Sidang Majelis Jemaat tanggal 8 Agustus 2020 memutuskan gereja membeli 2 kamera, 2 tripod, dan 1 laptop dengan spesifikasi editing video untuk keperluan rekaman ibadah-ibadah online. Gereja memberi kesempatan kepada warga jemaat untuk berpartisipasi dalam penggalangan dana pengadaan kamera multimedia. Dana partisipasi jemaat dapat diserahkan ke kantor gereja setiap hari kerja. Ulang tahun. Presbiter atas nama Majelis Jemaat GPIB Bethesda Sidoarjo mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan perkawinan bagi jemaat tanggal 16 Agustus sampai 22 Agustus 2020. Selamat menikmati kasih dan penyertaan Tuhan dalam usia anugerah yang baru. Warta keuangan. Warta keuangan dapat dibaca dalam warta jemaat elektronik jika ada koreksi agar menghubungi kantor majelis jemaat pada hari kerja. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dan persembahan yang diberikan. Ucapan terima kasih. Terima kasih atas pelayanan pada hari Minggu kepada Pendeta Notumurang dan semua pelayan yang bertugas. Terima kasih. Jemaat kekasih Tuhan diajak berdiri. Pergilah dalam damai Allah dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Dimanapun ku berada.
arahkan hati pikiran kepada Tuhan, terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.